Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan besok tanggal 11 Maret 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham untuk analisa saham hari ini dan besok ya. Nah ini bagian kedua, bagian pertama saya sudah bahas, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah MLPL atau Multipolar TBK. Jadi MLPL ini sebenarnya dia masih dalam kondisi downtrend ya. Jadi kalau mau buy sekarang itu dia masih resiko. Jadi selama berada di bawahnya 266 dia masih resiko walaupun hari ini candlenya hijau ya. Sebenarnya bukan hanya hari ini ya, sudah 3 hari ya dia candlenya hijau. Dan di sini kalau kita perhatikan dia sudah mulai mencoba untuk naik. Rata-rata volume 5 harinya dia sudah mulai naik ya. Apakah sudah boleh buy sekarang? Masih resiko. Menurut saya sih lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 266 ya. Gitu ya. Kalaupun Anda mau curi start buy sekarang, pasang aja stop lossnya di 212 dan maksimum di 179. Itu stop lossnya maksimumnya kalau mau buy sekarang. Tapi lebih baik sih wait and see aja, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 266, itu paling cepat ya barusan kita buy. Kemudian naik lagi ke atas, di sini saya sudah gambarkan Fibonacci retracement-nya sebelumnya ya. Jadi setelah 266 ke atas, kemudian bisa pakai acuan high di sini ya 288. Jadi naik ke atas 288, boleh tambah lagi atau average up. Berikutnya naik ke atas 300 ya, atau pakai acuan di sini 306 ya, seperti itu ya. Jadi saya gambarkan aja garisnya di sini, belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya, seperti itu ya. Jadi di sini 306, kemudian berikutnya di sini kurang lebih sekitar 266. Setelah itu kemudian berikutnya yang pakai acuan high di sini ya 288 ya. Jadi banyak bertahap aja naik ke atas 266 buy, naik ke atas 288 tambah lagi atau average up naik ke atas 306 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi bertahap aja karena dia masih kecenderungan downtrend. Mau spekulasi buy sekarang yang saya nggak ngelarang sih ya, tapi hati-hati aja, pasang stop lossnya di 212 dan 179 itu maksimum di sana ya. Itu kurang lebih cukup untuk MLPL. Berikutnya untuk ASIS. Jadi ASIS ini dia ACE Hardware ya, Indonesia ya. Memang bisnisnya dia masih tertekan ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya dia sideways-nya lebar, kemudian dia breakdown ke bawah ya. Ini trennya sebenarnya masih strong downtrend walaupun 3 hari terakhir rebound-nya dia lumayan kencang ya, gitu ya. Jadi kalau mau buy, saran saya lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas high-nya di sini ya, 1110 ya. Jadi kalau buy sekarang tanggung ya, lebih baik naik ke atas 1110 kita buy. Buy-nya bertahap aja karena ini masih kecenderungan masih downtrend ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1170, barusan kita tambah lagi atau average up naik ke atas 1235 tambah lagi ya. Jadi strateginya buy-nya bertahap aja kalau mau buy sekarang karena ini arahnya masih downtrend walaupun dia sudah mulai naik ya di sini ya. Kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya di 1055 ya, pakai acuan swing low di sini ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 1055, lebih baik jual dulu ya sudah punya ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang ya boleh saja, tapi stop lossnya di 1055 dan maksimum ya. Kalau dia turun lagi di bawahnya ini hanya di sini ya 1035. Kalau turun di bawahnya itu lebih baik jual dulu semuanya. Itu kurang lebih untuk ACE Hardware kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya lebih baik tunggu aja ya. Paling cepat naik ke atas 1110 buy, naik ke atas 1170 tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Jadi santai aja, jangan terlalu agresif karena ini masih cenderungan downtrend walaupun dia rebound dalam 3 hari terakhir ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Amar. Amar hari ini ada yang tanya juga di grup ya. Jadi setelah proses reissue dia cenderung turun, kemudian hari ini dia sudah 2 hari ini dia sudah mulai rebound ya, seperti itu ya. Jadi apakah sudah boleh buy atau buyback ya? Dan kalau kita perhatikan di sini saya akan coba gambarkan garis-garisnya ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya di atas ya, kalau turun di banyak 434 lebih baik jual dulu semuanya. Jadi kalau posisi sekarang kalau mau buy ini sebenarnya kalau mau buy sekarang ya itu sebenarnya masih resiko ya. Jadi kalau buy sekarang yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di area 330 ya. Jadi selama bertahan di atas 330 dia masih ada harapan. Kalau mau buy lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya ini ya. Saya kasih di area terdekatnya di 402 ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 402 di sanalah kita kesempatan untuk buy atau buyback ya. Karena ini arahnya saya gambarkan downtrend, jadi memang dia testing area resisten 402 ya. Jadi kalau mau buy sekarang masih sifatnya spekulasi buy ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak kalau mau buy, atau tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 402 baru kita buy.
Buy-nya juga bertahap aja, naik ke atas 434 kita tambah lagi, atau average up naik ke atas 464 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Untuk Amar kurang lebih sih cukup ya, nggak banyak yang bisa dibahas di sini karena masih kecenderungan masih spekulasi ya. Selama berada di atas 330 dia masih ada harapan ya. Kurang lebih seperti itu untuk Amar. Berikutnya untuk WSKT. Jadi setelah proses right issue dia turun lagi dalam ya, bahkan lower low sampai 515. Nah, 3 hari terakhir kan dia rebound seiring dengan sektor properti rebound ya, kemudian konstruksi ikutan rebound. Nah, kalau buy sekarang apakah sudah aman? Saran saya paling cepat buy-nya kalau sudah berhasil naik ke atas 615 ya. Kalau masih di bawahnya 615, menurut saya sih masih resiko untuk WSKT. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau paling cepat ya 615, atau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 650. Nah, mungkin pertanyaannya lupa Sunar, apakah ketinggalan atau ketinggian? Enggak juga. Kadang-kadang kita kalau beli di atas itu tujuannya untuk konfirmasi ya. Jadi jangan salah paham, berarti kok suruhnya sarannya kok banyak di atas, nyangkut nanti ya, atau tiba-tiba sudah di atas dia turun, enggak ya. Jadi kalau dia misalnya sudah naik ke atas 615 kemudian turun lagi, ya berarti downtrendnya masih lanjut ya, karena sebelumnya di sini dia walaupun berhasil breakout tapi dia gagal bertahan di atas 615, dia malah turun ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih untuk WSKT seperti itu. Kalau misalnya sudah punya, ada juga yang send message ke saya ya, Pak Sunar, saya nyangkutnya lumayan dalam dari sekitar harga 700-an ya. Saya belum sempat jual atau nggak jual sebelumnya. Jadi kan ini kan sudah proses naik ya. Jangan lupa pasang aja stop lossnya sekarang ya. Jadi kalau sebelumnya nggak pasang, sekarang silakan pasang. Kalau dia turun lagi di bawah 550, lebih baik jual dulu ya. Kalau misalnya masih sayang ya jual sebagian, tapi kalau dia gagal bertahan di atas 515, lower low lagi, ya itu lebih baik jual dulu semuanya karena kecenderungan bisa turun dalam ya. Nah, dalamnya sampai kemana sebenarnya kita nggak akan pernah tahu. Ini kan setelah proses right issue akan dibawa kemana kita nggak tahu. Ini kan masih bisa kita perhatikan di bawah ini ya. Ini kalau dia gagal bertahan di atas 550, dia bisa turun sampai 432 ya di sini ya. Atau bahkan sebelumnya di sini pada saat pandemi panik ya sampai lowernya di sekitar 350 ya. Itu kalau berdasarkan kalkulasi dengan right issue-nya ya, kurang lebih ya. Jadi jangan memaksakan diri, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya, paling cepat ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 615 atau 650. Memang terus terang aja untuk konstruksi ya, walaupun BUMN menurut saya sih masih cenderung lesu ya. Seperti itu ya ke depannya ya. Jadi lebih baik hindari dulu atau trading jangka pendek, pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk CMNT. Masih testing area resistance 1070, area weakness ya saya sebutkan di 1070. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 1070, lebih baik jangan buy dulu ya. Buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1070, buy. Target terdekatnya di 1165. Jadi ini support resistennya, sideways range-nya ya untuk CMNT. Memang volumenya dia kecenderungan flat ya di sini ya. Jadi hari ini dia rebound tapi volumenya masih nggak sebesar sebelumnya ya. Mungkin aja belum sampai sesi kedua ya, seperti itu ya. Tapi rata-rata volumenya masih cukup aktif di sini ya. Menurut saya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1070 ya. Kalau mau buy CMNT, ikutin aja range-nya untuk sideways-nya, resisten berikutnya di 1165 kurang lebih ya. Cukup. Berikutnya Pawon. Pawon masih naik ya, Pakuan Jati ya. Jadi saya sudah gambarkan Fibonacci retracement levelnya. Jadi ini tinggal pasang trailing stop aja. Kalau mau buy ada dua pilihan, buy weakness saya tuh bahasnya di sekitar 485 di sini ya, atau buy high sell higher ya. Saya gambarkan 484 ya garisnya ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 484, kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 484, di sanalah kesempatan untuk buy ya. Atau kita pakai acuan Fibonacci retracement 61,8% ya. Saran saya pakai acuan low-nya di sini 498. Jadi kalau misalnya dia koreksi turun di bawahnya 498 atau hitungannya 500 saja ya lebih enaknya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 500, di sana kesempatan kita untuk mulai buy ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau target price-nya masih tetap sama ya, 530 dan 560. Itu untuk Pakuan ya. Memang untuk properti terus terang aja menurut saya sih bisnisnya masih cenderung lesu ya, belum pulih 100% ya. Di masa pandemi sebelumnya memang sempat rebound kemudian dia turun lagi ya malahnya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, dia sempat rebound sebelumnya 2021 ya, mulai dari setelah tengah semester ya, kemudian dia cenderungan turun lagi. Tapi di sini
fokusnya di pergerakan harganya saja. Kalau bisnisnya memang terus terang aja masih cenderung lesu ya. Kurang lebih cukup untuk Pak Kuwon. Berikutnya untuk INTP. Apakah bakalan ikut sektor properti ya Pak Sunar? Karena sektor properti sudah naik, ini sudah mulai naik. Sebenarnya untuk INTP ini saya sudah gambarkan garis-garisnya ya. Jadi kalau di sini kalau dia naik ke atas 10.550, kalau mau buy on weakness boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Banyak bertahap aja. Karena kecenderungannya dia breakdown dari side base-nya sebelumnya ya. Breakdown dari 10.550 harus barusan hari ini aja dia berhasil naik. Jadi banyak bertahap aja. Naik ke atas 10.850 tambah lagi, naik ke atas 11.100 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Perlu diperhatikan juga jadwal dividennya ya seperti itu ya. Biasanya sih untuk dividen yieldnya INTP dia lumayan besar ya. Biasanya kalau dividennya lumayan besar ya, bisa diangkat naik. Kemudian setelah kumdate ya, jangan lupa kalau misalnya nggak takut di istilahnya dividen trap, setelah dividen ya lebih baik jual dulu ya. Jadi ini rebound sejauh ini memang masih cukup bagus, tapi volumenya kalau saya lihat ini masih kecil ya di sini ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya ESA sebenarnya untuk uptrendnya dia masih cukup bagus ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas. Buy on weakness di 650. Artinya kalau dia koreksi di bawah 650, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 650. Tapi perlu diingat di sini ya, fluktuasinya dia lumayan tinggi. Jadi 650 kalau misalnya kira-kira masih naik turun seperti ini ya, ya tunggu aja buy on weakness di bawahnya lagi 575. Atau tunggu kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 700 ya. Kalau sudah dari bawah, kemudian naik lagi ke atas 700 boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Nah, posisi sekarang karena dia setelah naik tinggi, higher high, kemudian dia koreksi, ini masih konsolidasi atau sideways, tapi dia di jalur uptrend-nya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 750 yang belum punya, kalau mau buy high sell higher silakan buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 800 tambah lagi ya. Memang sebelumnya sampai 810 kemudian dia gagal ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Dalam arti kalau kali ini dia berhasil naik ke atas 800, bukan berarti dia pasti turun lagi, enggak ya. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi target berikutnya di 900 dan 1000. Karena kalau kita perhatikan ini pergerakannya seperti anak tangga ya. Memang kadang-kadang dia setelah naik dia koreksi ya. Kemudian breakout lagi, koreksi lagi ini. Tapi kalau kita lihat sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus berdasarkan MA20-nya ya. Kita kelihatan juga ya. Uptrendnya juga kelihatan bagus. Jangan lupa pasang trading stop dan stop loss. Jadi garis-garis ini untuk acuan untuk trading stop dan stop loss. Dan juga average up. Kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas ya kita tambah lagi atau buy up ya. Atau average up. Kurang lebih cukup sekian ya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.